Komisi 10 DPR RI mencecar Menteri Nadiem Makarim mengenai anggaran pendidikan yang dikelolanya dan mengapa terjadi kebijakan kenaikan UKT. Dalam rapat kerja yang dihadiri Komisi 10 DPR RI dengan Kemendikbudristek, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, mempertanyakan kemana anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun yang digelontorkan Kementerian Keuangan untuk anggaran pendidikan. Menanggapi hal tersebut, Menteri Nadiem mengaku anggaran yang dikelola kementeriannya hanya 15% atau sekitar Rp98 triliun. Dengan anggaran Rp98 triliun, Kemendikbud tidak bisa 100% memberikan bantuan untuk perguruan tinggi negeri. Karena itu di depan Komisi 10, Mendikbudristek Nadiem Makarim menjelaskan alasan kenaikan UKT. Yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebetulnya kita ingin mendapatkan penjelasan dari Kementerian Pendidikan. Asumsi di luar adalah bahwa anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Seandainya APBN kita APBN kita di angka mungkin hampir 3.300 triliun, artinya kalau 20%-nya mestinya itu di angka 665 triliun. Nah, itulah yang kami juga selalu ditanyakan kemana saja anggaran pendidikan ini. Lalu kemudian kami coba mereview kenapa selama ini anggaran pendidikan yang turun di Kemendikbud itu hanya berkisar di 98 triliun. Ini pun baru naik belakangan. Kemarin-kemarin baru 81 triliun. Untuk itu kami juga akan minta pemerintah menjelaskan kemana sih anggaran 660 sekian triliun itu, supaya masyarakat juga paham dan tahu apa fungsi daripada anggaran pendidikan, atau ada lagi namanya fungsi pendidikan. Dan kemudian apa yang dilakukan Kementerian Pendidikan untuk meredam mahalnya biaya pendidikan. Memang benar ada salah satu pejabat Kemendikbud yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu bagian dari tersier. Sebetulnya kita juga ingin bertanya, masalahnya bukan soal sekunder atau tersier saja, tetapi masalahnya adalah apakah bonus demografi ke depan mau kita capai dengan kita hanya mengandalkan wajib belajar 12 tahun. Jadi kami minta tolong dikasih insight, visi misi, dan juga kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan Kemendikbud. Kemendikbudristek untuk memastikan, karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak masuk akal atau tidak rasional itu akan kami berhentikan. Ya, jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami assess, dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal, dan tidak berburu-buru tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar. Itu adalah komitmen pertama. Yang kedua adalah, dan ini komitmen bersama, bukan hanya Kemendikbud, tapi juga Komisi 10. Harapan saya ini menjadi komitmen bersama, bahwa dengan adanya kebijakan ini mendorong baik Komisi 10 maupun juga Kemendikbudristek untuk berjuang, untuk meningkatkan KIPK, untuk mahasiswa-mahasiswa yang dari tingkat ekonomi yang sangat membutuhkan. Belanja negara kita adalah sebesar 3.325, di mana 20% diantaranya digunakan untuk anggaran fungsi pendidikan, sehingga anggaran fungsi pendidikan adalah sebesar Rp665 triliun. Kemendikbudristek sendiri mengelola sebesar 15% dari anggaran fungsi pendidikan atau sebesar Rp98,9 triliun. Proporsi terbesar digunakan untuk transfer daerah, yaitu sebanyak 52%. Rinci terkait dengan anggaran yang dikelola oleh Kemendikbudristek, total sesuai pagu sebesar Rp98,987 triliun. Rupiah murni untuk operasional saja 18,4 triliun. Untuk rupiah murni non operasional ada 69 triliun. Yang lainnya merupakan rupiah murni pendamping. Ini ada pendamping dari pinjaman dan hibah luar negeri. Kemudian juga ada penerimaan non pajak
kemudian juga ada BLU karena ada perguruan tinggi utamanya yang statusnya BLU dan dua BLU lain di tingkat pusat yang ada di bawah pengelolaan Kemdikbudristek. Selain itu juga ada pendanaan dari pinjaman dari hibah luar negeri untuk perguruan tinggi dan SPSN yang juga sebagian besar digunakan untuk perguruan tinggi baik PT akademik maupun vokasi. Dari sejumlah anggaran tersebut 45,69 digunakan untuk pendanaan yang sifatnya wajib yang tidak mungkin tidak, dari mulai program Indonesia Pintar, KIP kuliah, kemudian berbagai tunjangan baik itu guru maupun dosen termasuk guru besar untuk non ASN juga kita sediakan anggarannya, dan juga BOPTN baik itu untuk BOPTN penelitian maupun non penelitian. Di samping itu tentu kita juga punya prioritas lain yang membutuhkan anggaran 23,4 triliun, di dalamnya termasuk untuk penguatan pelaksanaan kurikulum merdeka, pelaksanaan asesmen nasional, termasuk program-program kebudayaan, kebahasaan dan sebagainya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.